Kalau mengelola sebuah kegiatan itu juga butuh perjuangan. Berdakwah juga butuh perjuangan. Kira-kira eh, bagian yang mana yang Anda kemudian diminta oleh Allah SWT untuk memilih? Sama-sama berjuang. Jangan sampai kemudian eh, keduniaan ini juga bikin lelah, tapi akhirat kita juga bikin lelah. Dalam pengertian, eh, ada orang yang begadang shift 3, ada orang begadang karena hobi, ya, main game sampai malam. Ada orang begadang karena lelah di rumah mencari hiburan yang lain, ya, tempat hiburan seperti klub malam atau karaoke atau apapun. Eh, Kemudian eh, ada orang yang berlelah-lelah dengan tahajudnya, ada yang berlelah dengan Al-Qur'annya. Maka pilih lelah yang mana yang kita mau habiskan. Karena ketika kita bicara tentang 24 jam ini, kalau kita tidak habiskan bersama Allah Subhanahu wa taala, pasti habis dengan yang lain. Maka pilihannya ada pada kita. Saya jujur kagum kepada para pengurus MKI. Mau gitu ya, berlelah-lelah ngurus jamaah yang eh, nggak kian beres, nggak kian taat gitu. Eh, Apa namanya? Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Tapi kalau ini dilakukan karena Allah kan menjadi sangat luar biasa. Nah, inilah Al-Muqit berfungsi sebagai pemberi kekuatan untuk kita istiqomah. Allah Al-Muqit menjadi sosok yang kemudian setiap kita terjaga, ya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam konteks Al-Muqit ini. Ada seorang hamba Allah yang berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW. Namanya Haji Muhammad. Beliau ini eh, seorang pria berkebangsaan Afgan yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Pria yang tinggi besar ini biasa mengenakan peci berupa turban hitam khas orang Bengali, termasuk sosok yang populer di Madinah, dan semoga Allah menjaga kehidupan beliau. Apa istimewanya? Selama seperempat abad lamanya dia selalu kelihatan di TV Sunnah, dalam pengertian kalau yang liputannya eh, Madinah atau imam disorot dari depan mihrab, maka yang kelihatan adalah beliau salah satunya. Dan beliau ini selalu berada di saf pertama di Nabawi untuk menunaikan salat fardu yang 5 secara berjamaah. Dan beliau menceritakan bahwa dirinya pertama kali menginjakkan kakinya di Arab Saudi itu ketika umurnya 19 tahun. Selama 37 tahun di negeri kaya minyak ini, Haji Muhammad ini bekerja sebagai tukang reparasi pipa, cuman plumber. Dan beliau menyatakan bahwa aku berupaya untuk selalu sholat 5 waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi. Sejak masih muda, aku sangat senang mengambil dan meletakkan kembali Al-Quran yang telah dibaca dan ditinggalkan oleh para pengunjung supaya bisa rapi. Saya kembalikan di raknya seperti semula. Dan para jamaah dari luar Madinah dan luar Arab banyak yang terkesan dengan keistiqomahan beliau sejak sholat di shop pertama itu tempat yang sama bertahun-tahun. Padahal kalau kita kemudian menyaksikan bahwa eh, untuk mendapatkan eh, shop yang pertama di Masjid Nabawi ini sangat sulit. Apabila bisa sampai di tempat yang sama dan itu terus menerus, itulah mengapa beberapa orang berkali-kali mengunjungi Madinah selalu kelihatan beliau nih, ya, tempat yang sama, yaitu di sebelah kanan imam. Dan turban hitamnya ini membuatnya sangat mudah dikenali oleh para jamaah. Sebuah eh, situs, ya, di Saudi Gazette itu eh, mengutip apa yang beliau sampaikan. Ketika aku mengikat kontrak kerja dengan seseorang, maka saya katakan dari awal, saya tidak ingin kehilangan satupun eh, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, artinya kalau ada waktu sholat, maka dia akan tinggalkan pekerjaannya. Begitu juga di bulan Ramadan, beliau meliburkan diri karena ingin selalu berada di masjid. Ini Masya Allah.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, Allah Al-Muqit ini bicara tentang karunia kekuatan yang dahsyat kepada saudara kita ini untuk menetapi salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah, Haji Muhammad pun terpelihara dari keputusasaan, kebosanan serta rasa malas yang melenakan sehingga beliau dengan izin Allah mampu menunaikan amalan yang sangat istimewa. Tentu jadi impian buat kita untuk bisa apa namanya menetap di Madinah. Mungkin sebagian kita bercita-cita untuk itu, ya. Tetapi karena dorongan keduniaan menjadi, ya kan saya harus kerja, saya tidak berusaha untuk mencari satu kegiatan di Madinah misalnya gitu ya. Nah kemudian ada yang memahami bahwa kata al-mukit ini dalam pengertian memelihara dan menyaksikan, sebab siapa saja bisa memberi makan sesuatu dalam pengertian dia memelihara dari rasa lapar, ya, sekaligus menyaksikan bahwa uh, semua makna yang ada di dalam al-mukit ini layak untuk dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau makna genggaman yang kita ambil, Allah adalah zat yang maha menggenggam setiap kejadian, setiap makhluk, setiap apa yang ada di bumi. Dia tidak pernah lalai dengan melepaskan pengawasan terhadap ciptaan. Ketika makna kekuasaan yang kita ambil ini pun benar, karena semua kekuasaan hakikatnya adalah milik Allah Taala. Maka kekuasaan yang dimiliki manusia itu hanya titipan. Ketua Umum Ustadz Khalis Bakri sementara. Ketua Pembina Akhina Selo dan sifatnya sementara. Saya sementara. Semua sementara. Nanti akan berganti dengan orang-orang yang Allah SWT kirimkan. Karena sifatnya hanya kekuasaan itu milik Allah. Hari ini hanya titipan. Kemudian ketika kita memahami bahwa Allah yang maha melihara dan maha menyaksikan ini, mari kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang Al-Mukid ini. Ada dua makna, ya, dua kemungkinan. Sebagai pencipta, pemberi, pengantar, ya, Allah SWT memberikan asupan-asupan baik yang sifatnya rohani maupun jasmani. Ketika perbedaan dengan Ar-Razzaq hanya mencakup makanan, pakaian, dan yang lainnya. Tapi Al-Mukid ini sampai menyangkut makanan yang sifatnya makanan jasmani atau rohani saja. Maka ada ungkapan yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Al-Fawaidnya terkait hal ini. Beliau katakan bahwa hati ini bisa sakit sebagaimana sakitnya badan. Kesembuhan dengan bertobat dan menjaga diri dari dosa. Maka hati bisa pula kotor sebagaimana cermin. Bersihnya dengan zikir. Hati bisa telanjang sebagaimana tubuh. Penutup dan perhiasannya adalah ketakwaan. Dan hati bisa lapar dan haus sebagaimana perut. Makan dan minumnya adalah mengenal Allah, mencintainya, bertawakal, memasrahkan diri dan mengabdi kepada. Adapun kemungkinan kedua, al-mukid bermakna menggenggam, menguasai, lagi mampu, maka penguasaan ini mengharuskan adanya kulturah dan ilmu. Nah, dalam surat yang tadi Ustadz Khalis Bakri uh, sampaikan, gitu ya, di surat 4 ayat yang ke-85, ya, kita buka bareng-bareng. Ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan yashfa syafa'atan hasanatan. Ya. Barang siapa memberikan pertolongan yang baik, maka dikatakan ada Allah SWT, pasti dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Di sini kalau kita bedakan dengan ayat-ayat yang lain yang saya pernah sampaikan tentang the art of giving, itu ada beberapa penjelasan tentang angka. Di surat 6 ayat 160 itu 10 kali lipat. Di surat 2 ayat 261 itu 700 kali lipat. Tetapi di surat 4 ayat 85 ini Allah SWT menyimpan angkanya. Apa maknanya? Ini bermakna bighairi hisab. Tidak ada hitungan yang pasti. Artinya terserah Allah mau kalikan berapa. Mau 1000, mau
berapa dan seterusnya. Nah, kemudian menurut Al-Biqai dalam tafsirnya, ayat ini berkisar pada pemberian pahala yang sifatnya spiritual, bukan material. Dan imbalan ini berupa kepuasan dan kebahagiaan hati secara qalb dan afidah. Dan diperoleh seseorang melakukan satu kebaikan, dan sebaliknya Allah SWT akan memberikan penderitaan dan kesengsaraan pada hati dan pikiran sebagai akibat dari keburukan yang dilakukannya. Buktinya apa? Lihat kalau orang pacaran, biasanya cari tempat gelap atau tempat terang? Tempat gelap. Karena nggak kepengen dilihat sama orang. Apa yang dia lakukan itu nggak ingin, nggak kepengen disaksikan orang. Makanya kalau eh, ke bioskop gitu ya, filmnya cinta-cinta gitu, maka yang terjadi eh, kita ditonton bioskop, ya, bukan kita yang nonton. Bahkan sampai apa namanya beberapa komika itu menyampaikan bahwa mereka berisik sendiri tuh, kalah kalah berisik sama filmnya, ya. Tiba-tiba ada celepak celepuk celepak celepuk gitu ya. Kok ya di silent paling nggak kan gitu kan, jadi nggak terlalu ganggu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana spiritnya Al-Muqid ini adalah gemar membantu dan mengenyangkan sesama. Pernah dengar di daerah kita ada yang eh, bikin rumah makan gratis, ya, atau pondok makan gratis, gitu, atau apalah gitu ya. Banyak sekali sekarang itu di mana-mana. Dan itu betul-betul memberikan eh, apa namanya, kekenyangan, memberikan kenyang buat orang-orang yang eh, memang kadang-kadang berusaha untuk ngirit, karena hitungan makan itu kalau sekali kita makan berapa yang paling, kalau di Jakarta berapa ya? Saya jarang jajan di warteg. Itu kalau makan 20.000 gitu udah worth it belum ya? Dua Udah, puluh ribu Ustaz. Memang udah ya udah 20.000 ya. cukup, Ustaz. Iya, 20.000 itu eh, sekali makan kan ya. Tapi Iya, kalau kita lihat di pondok makan gratis itu kadang-kadang kelihat orang, wih, nafsu makannya luar biasa. Maka nggak perlu kita apa namanya, nggak perlu kita komplain. Set, mentang-mentang gratis makanya nyiduk nasi banyak banget gitu, nggak usah. Karena apa? Karena memang pondok makan gratis itu disediakan buat orang yang bisa jadi dia jamak kosor itu, jamak kosor eh, takdim sama takhir dijadiin satu sekalian. Jadi sarapan enggak, makan siang datang ke rumah makan gratis sekalian untuk makan malam. Jadi makannya kayak ngubur kucing gitu. Masya Allah. Maaf ya kalau istilah-istilah yang saya pakai nih apa bahasa-bahasa pasar gitu ya. Tapi begitulah kita ketika memahami bahwa ada orang yang kemudian nyinyir gitu. Mentang-mentang gratis makannya banyak banget. Ini biarin aja. Memang sengaja kok. Memang sengaja dibikin yuk makan bareng di situ, makan gratis, dan kemudian nasinya kan terserah tuh ngambilnya. Nah, lauknya tinggal kita kita berikan. Cuman pesannya dihabisin ya, jangan disisain karena ada saudara-saudara kita yang juga mau mau makan. Itu sehari bisa lebih dari 70 porsi. Dan itu bagian dari spirit al-mukit tadi. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW waktu perang Ahzab. Waktu perang Ahzab itu Rasulullah SAW ditawari makan di tempatnya Jabir. Istrinya bilang, "Eh, kira-kira kalau orang Sunda atau AA gitu manggilnya AA, kasih tahu sama Rasulullah SAW bawa 4 orang makan bareng. Oke, insya Allah saya masakin deh buat 4 orang." Maka Rasulullah SAW dikabari tuh, dikabari, eh, ya Rasul, bersama dengan 4 orang, eh, istri saya sudah nyiapin eh, makanan buat eh, antum. Maka Rasulullah SAW eh, langsung kasih pengumuman, kasih maklumat.
Ya, wah, kita ditraktir makan sama Jabir semuanya. Banyak banget orang itu. Jabir langsung pucat muka. Jabir pucat mukanya langsung, ya langsung, kok semua udah tenang aja. Kasih tahu sama istri, eh, alat masaknya jangan dia yang buka, biar saya yang bagiin makanan. Oh gitu, siap. Oke. Datang Rasulullah SAW, empat orang ya, empat orang masuk, empat orang masuk, makan, sudah keluar lagi empat orang, masuk lagi empat orang, sampai habis. Jadi itu al-mukit itu yang Allah SWT berikan kepada Jabir dan istrinya, gitu ya. Terus kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan kedahsyatan ini. Masa iya orang segitu banyak lapar, cuma empat orang doang yang makan. Maka al-mukit, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Rasulullah SAW yang sifatnya mujizat yang Allah kehendaki. Gitu. Bukan rekayasanya Rasulullah SAW sendiri. Bahkan ketika misalnya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu gitu ya, diikat di sabuknya, sampai beberapa sahabat itu mendengarkan beliau gemeretuk badannya. Apa nih kok bunyi gemeretuk? Kau sakit ya Rasulullah? Enggak. Apa yang berbunyi dari tubuhmu? Maka dibuka. Ternyata ada sabuk isinya batu buat nekan perutnya supaya nggak lapar. Artinya kalau itu menjadi keistimewaan Rasulullah SAW, mestinya bisa saja Allah SWT ngambil tempat makan dan dicidukin makan sampai kenyang sendiri seperti yang dilakukan pada saat selesai perang Ahzab tadi. Ya tentu enggak gitu ya. Allah SWT punya mau seperti itu. Nah, dalam tafsir eh, Ibnu Ajibah Al-Husaini menyatakan bahwa salah satu bentuk peneladanan terhadap al-mukid adalah engkau memberikan santapan kepada yang berhak menerimanya dari tanganmu. Dan hal ini bisa dimulai dari dirimu sendiri, lalu orang berada dalam tanggungan keluarga, sanak saudara, gitu ya. Tentu yang dimaksud di sini santapan makanan di sini bukan hanya sekedar makanan fisik yang menjadikan lapar kita hilang, tapi juga makanan minuman rohani yang membuat kita tidak kelaparan dan kering kerontang dari persoalan-persoalan iman. Maka meneladani al-mukid ini kita menjadi orang yang gemar berbagi, entah makanan, entah minuman, ilmu, atau apapun yang membuat saudara kita menjadi bahagia. Dan ini kunci kesuksesan yang sesungguhnya ketika kita bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menebar manfaat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis Muslim, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Rasulullah SAW menyatakan siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang Muslim dari kesulitan-kesulitan yang duniawi sifatnya, pasti Allah akan menghilangkan darinya kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Allah akan menolong seseorang selama dia menolong orang lain. Dan itu yang membuat kita seringkali muncul rasa iba itu dari al-mukibnya Allah itu. Nah, ketika kita mengukur kesuksesan bukan hanya banyaknya pujian, tetapi merasa sukses kalau eh, seseorang baru merasa sukses sendiri, tapi sebenarnya dia belum sukses. Maka tingkatkan kemampuan supaya semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Artinya apa? Eh, Coba kita buat pemetaan, gitu ya. Divisi eh, perekonomian misalnya, siapa Bu Dedarmi eh, atau Bu Nini, gitu ya. Lakukan pemetaan. Kita buat siapa yang punya potensi usaha gitu ya, dinaikin lagi tuh, nggak cuman Sahalnis, nggak cuman Zamira Shop, nggak cuman Nuna apa Brown Sugar, nggak cuman sekedar parfumnya Stadvalis, tapi semua siapa yang bikin ini bikin itu apa segala macam. Waktu itu Mbak Andreni ya, ada Bu Dokter Arini yang punya klinik akupuntur, fisioterapi di Semarang dan seterusnya. Siapa lagi itu kita kan nggak bisa memetakan itu. Tapi ketika kita memberikan pemetaan itu, maka kita bisa lihat bahwa kita bisa mulai dari keluarga dekat. Siapa saja yang perlu dibantu, siapa saja di antara mereka yang sekolahnya mungkin nggak lancar. Kalau di
kami di Bumi Anggrek di tempat saya tinggal itu alhamdulillahnya RT-nya dahsyat luar biasa. Jadi setiap ada yang meninggal, kita pasti eh, patungan untuk kemudian menghidupi anak-anak yatimnya. Dan itu diambil dari kas RT. Wah, itu luar biasa. Alhamdulillahnya, qadarallahnya ada beberapa yang memang sudah sangat sukses secara duniawi gitu ya. Bahkan kalau di ada yang sempat mampir ke rumah saya itu rumah sampai 5 lantai, 3 lantai gitu, 4 lantai, gitu, Masya Allah. Nah, itu yang kemudian siapa saja yang perlu dibantu, siapa yang sekolahnya nggak lancar, atau bisa dilakukan pada orang-orang yang terdekat di kita. Ya. Mungkin butuh kuliah, mungkin sudah jompo, tapi keluarganya nggak mampu merawat. Gitu ya. Siapa yang butuh pekerjaan, siapa yang nggak bisa makan karena sudah nggak punya beras dan uang. Dan ini jangan sampai kemudian eh, ada orang yang terhinakan dalam konteks tidak terperhatikan gitu ya. Kasus yang kemarin itu agak sedih saya ketika musim COVID. Ya. Di tempat saya ngajar di Galaksi itu sampai ada 2 rumah yang eh, ada orang tua yang kemudian tinggal tidak ada yang ngurus dan dua-duanya dalam keadaan wafat dan itu sudah membusuk sudah lama jenazahnya. Dan itu orang curiga nih, kok ada busuk apa ini kan busuknya eh, tubuh manusia yang sudah lama wafat itu kan lebih lebih bacin baunya daripada bangkai tikus atau bangkai cicak ya atau bangkai kodok yang kita cium gitu. Itu bau bangkainya itu betul-betul yang Allah SWT sebut sebagai sumartadnahu asfala safilin itu ya betul-betul jadi lebih lebih apa lebih menjijikan lah gitu. Maka yang ditemukan itu sampai 2 rumah. Ada satu keluarga suami istri meninggal dalam keadaan tidak terurus, yang satu lagi seorang bapak. Nah, kalau kemudian seperti itu, bagaimana hubungan dengan anak-anaknya? Bagaimana hubungan dengan tetangganya? Sehingga seolah-olah hidup individu gitu dengan rumah besar, tapi kemudian tidak ada yang menemani atau tidak ada yang merawat. Nah, ini yang menjadi prihatinan kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam situasi seperti itu. Waliyadzubillah. Kita makan kadang-kadang sampai ratusan ribu, punya mobil ratusan juta, tapi ada saudara atau tetangga kita yang nggak bisa makan, nggak bisa bayar uang sekolah, apalagi sampai beli rumah. Ya, terus. Kemarin saya main di sekitar Taman Cilandak situ, Lebak Bulus, itu begitu ngobrol, ada kawan yang menyatakan bahwa ada orang yang dielulukan sedekahnya luar biasa, punya pamor lah kehormatan di lingkungan gitu. Tapi ternyata kena KPK, 40 mobilnya disita. 40 mobil dalam satu rumah. Padahal rumahnya nggak gede-gede banget. 40 mobil dalam satu rumah itu butuh berapa space ya? Insya Allah. Artinya ketika kita bicara tentang keberkahan dari sebuah harta, itu lebih baik ya kita nggak punya mobil sebanyak itu, tapi eh, setidaknya ada yang manfaat buat buat kita. Sementara kalau dilihat begitu, ya jangan sampai kemudian kita tidak memperhatikan bagaimana lingkungan kita. Lingkungan kerja kita juga perlu. Ya. Nggak usah tergiur dengan aksesoris mahal yang dipakai. Gitu. Sementara teman-teman kita yang lain penghasilannya seret. Gitu. Dukung mereka untuk punya kualitas yang lebih lebih baik lagi. Ada berapa tas yang kita bisa berikan sebagai hadiah kepada mereka sehingga mereka juga punya tas yang kualitasnya sama dengan kita meskipun bekas. Membantu di sini juga sebaiknya membantu dengan cara yang memberdayakan. Kalau kita ngasih makan seseorang, jangan kasih ikan, pasti habis. Kita kasihnya pancing. Sehingga kalau dia nggak tahu cara mancing, maka yang kita berikan jadi nggak ada manfaat. Maka selain memberikan ikan dan alat pancing, kasih ilmu supaya mancing itu dia mampu mendapatkan ikan secara mandiri. Artinya ketika, mohon maaf, banyak keluhan para istri yang bekerja karena suaminya tidak mampu menafkahi. Atau mungkin terkena rasionalisasi, atau terkena ini dan itu, apa segala macam.
COVID lah, apa, bla bla bla. Alasannya pokoknya bagaimana kisahnya adalah eh, sang suami tidak berpenghasilan. Nah, ini buat saya hati-hati para suami, jangan sampai kemudian tidak punya izzah, tidak punya marwah, tidak punya kehormatan, tidak punya pride. Kita itu punya kewajiban untuk menafkahi. Saya sampaikan kepada keluarga saya bahwa seandainya saya tidak lagi bekerja di travel, seandainya saya tidak jadi konsultan beberapa tempat, eh, dan kemudian saya tidak berhasil menghidupi keluarga dari apa yang saya usahakan, maka saya akan mencoba untuk cuci mobil keliling. Saya akan datangi rumah orang-orang yang saya kenal, tok tok tok, assalamualaikum, izin saya cari nafkah dengan mau mencuci mobil Anda, kira-kira dengan eh, saya sholawatin, kira-kira dapat nggak itu saya? Wah, insya Allah dapat, saya yakin. Gitu. Tapi berapa banyak orang yang punya pemahaman bahwa membunuh rasa malu, membunuh rasa takut, membunuh gengsi, itu kemudian menjadi bagian yang dia mendingan, "Oh, masa nyuci mobil, masa sopir, masa ini nggak sesuai sama kapasitas saya, nggak sesuai dengan ilmu saya." Peduli eh, apapun dengan yang kita jabat, apa yang kita pahami, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Setidaknya ada begitu banyak peluang untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Sekasar-kasarnya nih, di Jakarta ini tikungan jadi duit. Nggak usah minta. Kalau ada orang ngasih, emang rezeki kita. Maka saya senang sekali dengan Pak Ogah yang kemudian dengan rela hati dia ngatur aja dia. Bukan bukan mepet mobil, ganjel mobil untuk supaya dia ngasih duit. Atau kalau nggak ngasih diteriakin dan segala macam. Bukan. Justru ada yang memang sengaja niat tulus mau ngatur. Nah, yang begitu tuh nggak segan-segan kita ngasihnya. Atau segampang-gampangnya gini deh, eh, apa kalau nggak bisa bikin sesuatu kan, kalau kita duit 150.000 itu, jangankan 150.000, duit 10.000 itu bisa jadi duit loh. Ada di eh, Cikarang itu, eh, ibu-ibu dikasih uang belanja 10.000 itu bisa jadi 35.000 kembalian. Kok bisa? Iya, dia beli tepung, beras, ya, dia beli daun suji, daun pandan, dia beli gula merah, dia bikin apa? Cendol. Dia bikin cendol, dia jual, pastikan begitu. Habis itu dari 10.000 itu, wah banyak banget duitnya. Bisa 60.000 lebih. Pulang setelah bawa makanan, beli nasi, beli ikan, beli ayam, beli empal apa segala macam sama sayurnya, sop-sopan apa segala macam. Dibawa pulang, loh kok bisa-bisanya 10.000? Malah ditanya sama suaminya, masak apa Bu? Tuh ada dendeng, ada ikan, ada ayam, ada sayur, sop, ada ini, ada banyak banget. Iya, ini kembali 35.000. Kok bisa gitu? Karena tadi, gitu. Jadi kalau separah-parahnya gini deh, kalau ada di antara kita yang kemudian nggak punya pekerjaan, oke, ngobrol yuk, kontak aja udah, Insya Allah, silahkan. Gitu. Saya kasih ide-ide yang kemudian bisa membuat, asal mau ya, mau menghilangkan rasa takut, mau menghilangkan rasa malu, mau menghilangkan rasa gengsi. Gitu. Kalau sudah bisa membunuh itu, udah, Insya Allah. Ya. Saya punya produk yang banyak untuk dijual kalau mau jadi reseller. Gitu. Paling saya ajarin main medsos sebentar. Gitu. Saya ajarin eh, bagaimana menjual ini, menjual itu, dan segala macam. Masuk ke komunitas-komunitas dan seterusnya. Kalau ada pengajian di sekitar kita, gitu ya, gabung di sana, sampaikan kepada panitianya, saya ingin mencari nafkah dari pengajian ini. Gimana caranya, Pak? Semua makanan, semua cemilan, 10, 11, itu saya yang siapin. Kan pasti ada budget kan dari majelisnya. Gitu. Maka nggak usah dibayar, saya akan usahakan dulu.
Ketika makanannya saya sampaikan, maka bayar. Budgetnya berapa? Oh, per box isinya 10.000. Oke. Berapa macam? 3 macam. Oke. Punya nggak kemampuan kita untuk pergi pagi-pagi subuh ke Senen, ke pasar kue, kue subuh. Apa namanya? Pasar pagi ya? Apa sih? Namanya apa sih? Senen tuh kue subuh. Gitu. Beli sana, wah bahkan bisa 4-5 macam itu. Dan rasanya enak, worth it. Gitu. Datang kita tinggal kotakin gitu, tinggal masukin ke kotak, habis itu kirim. Nah, masalahnya kalau kamu kemudian merasa bahwa masa jualan kue, masa ini, masa itu, ya udah. Kalau sudah gengsi ya udah silakan makan gengsi, silakan makan takut. Allah tidak akan memelihara orang yang bermalas-malasan, gitu. Nggak ada orang sukses dengan kemalasan, nggak ada. Dan orang malas juga nggak akan sukses, gitu. Duniawi ya. Kemudian kita sering merasa bahwa rezeki yang kita dapatkan itu seolah-olah kita menerima, padahal menolong orang itu juga rizki. Sekali lagi, menolong orang adalah rizki. Kesempatan membantu orang lain itu adalah rizki. Ketika Mas Elo minta saya untuk gabung di MKI, itu rizki saya. Karena apa? Dengan apa yang saya sampaikan, saya bisa menjadi punya amalan mustami. Saya sampaikan begini-begini dijalankan, saya sampaikan begini-begini dijalankan. Meskipun tidak semua ranking satu dalam satu kelas kan ya. Maka ketika ada yang mendapatkan manfaat dari itu, Masya Allah. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ketika belanja. Ya. Ada Rasulullah SAW nawar? Nggak ada. Nggak nawar tapi nambahin. Nah sekarang ini kalau kita beli ke supermarket, apapun namanya gitu ya, biasanya nggak bisa nambahin. Kelebihannya aja ditanya, mau disumbangin? Ya, kalau kita ke pasar rakyat, ke pasar Madura Mart gitu ya, berapa sekian tambahin, berapa sekian tambahin. Kalau kita ke pasar rakyat gitu ya, yang masih terjadi negosiasi, bisakah kita kemudian menjadi orang yang akan menyelamatkan mereka dari jeratan riba bangke-bangke itu, bangke liling, ya, penawar-penawar riba. Dan biasanya mereka ngasih pinjaman nanti sorenya bayar dan seterusnya. Atau besok pagi ini. Itu keliling itu, 3% minimal bunganya. Nah, sudahlah terjerat riba. Tapi seandainya setiap anggota MKI ini setiap belanja melebihkan, nggak peduli lebih lebih mahal 2.000, lebih mahal 3.000, apa segala macam, pokoknya deposit 100.000 Kang, pegang, catat bahwa saya masih deposit 100.000. Hari ini belanja berapa? 35. Oke, berarti masih ada 65. Besok ya. Begitu besok belanja berapa? 30. Oke, berarti masih ada 60 lagi dan seterusnya. Terus besok lagi tambahin lagi seterusnya. Maka mereka tidak akan pernah minjem karena apa? Apa yang mereka dapatkan dari deposit kita bisa dipakai buat modal. Ya, Pak. Tidak semua setuju dengan saya kan ya, tapi cara al-mukid kita terapkan dalam konteks spirit al-mukid itu ya seperti itu, kurang lebih ya. Maka kita akan menjadi manusia yang senantiasa bersemangat membantu tanpa pamrih, semata-mata hanya mengharap ridha Allah, bukan hanya bantuan yang konsumtif, tapi juga bantuan yang memberdayakan. Dalam kitab Dzailu Tabaqat Al-Hanabilah, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan bahwa ada satu kisah mengharukan yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala yang wafat tahun 461 Hijriah. Aku memunguti selada, sisa sayuran dan daun carok di tepi kali dan sungai. Kesulitan yang menimpaku karena melambungnya harga yang terjadi di Baghdad membuatku tidak makan selama berhari-hari. Aku hanya bisa memunguti sisa makanan yang terbuang untuk kumakan. Begitu Syekh Abdul Qadir menjelaskan. Dia melanjutkan bahwa satu hari saking laparnya, ya, aku pergi ke sungai dan harapan mendapatkan daun-daun sisa itu. Ya, selainnya yang bisa dimakan, maka tidak aku mendatangi satu tempat, mereka ada orang yang telah mendahuluinya. Ketika mendapatkannya, maka aku melihat orang-orang miskin memperebutkannya. Maka aku pun membiarkannya karena mereka lebih membutuhkan. Aku pulang berjalan di tengah kota, tidaklah aku melihat sisa makanan yang terbuang, melainkan ada yang mendahuluiku mengambilnya.
Sampai akhirnya aku tiba di Masjid Yasin di Pasar Minyak Wangi di Baghdad. Aku benar-benar kelelahan dan tidak mampu menahan tubuhku. Aku masuk masjid dan duduk di salah satu sudut masjid. Hampir saja aku menemui kematianku, tiba-tiba seorang pemuda yang bukan Arab masuk ke masjid. Dia membawa roti dan daging panggang. Dia pun duduk untuk makan. Setiap kali dia mengangkat tangannya untuk menyuapkan makanan ke mulutnya, ketika mulutku ikut terbuka, karena aku benar-benar lapar, sampai-sampai aku mengingkari hal ini atas diriku. Apa ini? Maka aku kembali bergumam, di sini hanya ada Allah atau kematian yang telah ditetapkan. Tiba-tiba pemuda ini menoleh kepadaku seraya berkata, Bismillah, makanlah wahai saudaraku. Maksudnya ngajak bareng makan. Aku menolak, dia bersumpah untuk memberikannya kepadaku. Namun jiwaku seraya memberisik untuk tidak menurutinya. Maka pemuda ini bersumpah lagi, ayo, demi Allah, ayo, makan-makan bareng. Maka kemudian akhirnya aku pun mengiyakannya, aku makan dengan tidak nyaman. Maka dia mulai bertanya kepadaku, apa pekerjaanmu, dari mana asalmu, apa julukanmu? Aku orang yang tengah mempelajari fikih yang berasal dari Jailan, bernama Abdul Qadir. Dia dikenal sebagai cucu Abdullah As-Sawma Az-Zahid. Ya. Maka aku berkata, akulah orangnya. Pemuda ini gemetar dan wajahnya sontak berubah. Dia berkata, demi Allah aku tiba di Baghdad sedangkan aku hanya membawa nafkah yang tersisa milikku. Aku bertanya tentang dirimu tapi tidak ada yang menunjukkannya kepadaku. Bekalku habis selama 3 hari ini, aku tidak punya uang untuk makan selain uang milikmu ya yang ada padaku. Bangkai telah halal bagiku karena darurat. Maka aku mengambil barang titipanmu berupa roti dan daging panggang. Sekarang makanlah dengan tenang karena dia adalah milikmu. Aku sekarang adalah tamumu yang sebelumnya kamu adalah tamuku. Maka berkata kepadanya, bagaimana ceritanya? Ibumu telah menitipkan kepadaku uang 8 dinar untukmu. Aku menggunakannya karena terpaksa. Aku meminta maaf kepada aku. Masya Allah. Bisa begitu ya. Kalau Allah mau, begitulah aturannya. Aku menenangkan dan menenteramkan hatinya. Aku memberikan sisa makanan dan sedikit uang sebagai bekal. Dia menerima dan kemudian pergi. Ini dahsyatnya kesabaran para ulama kalau kita meneladani seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa meneladani al-muqit ini? Cari kebahagiaan dan ketenangan yang bersumber dari Allah, karena itu kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dalam menapaki hidup karena Allah telah menyediakan begitu banyak kebutuhan manusia di bumi. Masalahnya, seberapa kreatif kita menjemputnya. Masih mau jaga gengsi? Maka senantiasa mencoba untuk berbagi, tidak kikir atau egois. Lakukan sesuatu yang bermakna dan berguna buat orang lain. Mohon kepada Allah agar dia berkenan memberikan kita santapan indrawi dan indrawi, jasmani dan rohani. Tidak meminta dipenuhi kebutuhan kita kecuali hanya kepada Allah. Kalau meminta kepada manusia, hina gitu. Berbagi rezeki kepada yang berhak menerimanya, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, tetangga, dan karib kerabat. Jadilah tempat di mana orang meminta bantuan, bisa harta, tenaga, maupun ilmu. Ini menjadi solutif, muslim yang solutif. Ada satu doa yang mungkin bisa kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairum minhu. Oke. Bisa dicatat dulu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairum minhu. Ya Allah, berikanlah kami berkah dengan makan itu dan berikanlah makanan yang lebih baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa makanan, maka hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairum minhu. Ya Allah, berikanlah kami berkah dengan makan itu dan berikanlah makanan yang lebih baik. Maka salah satu cara untuk kita meraih keridhaan Allah tabaraka wa taala adalah dengan memujinya setelah makan dan minum. Maka jangan pernah lupakan hamdalah atau sebut nama Allah ketika kita makan dan minum. Banyak guru-guru di antara yang saya pelajari itu mereka ketika minum itu selalu menyebut Allah Karim. Minum itu Allah Karim. Begitu makan, ngunyah, rasanya lazis gitu, lazis jidan. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ada begitu banyak kesyukuran.
Maka kalau kita lihat di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai 18, ya, ini terakhir penutup surat 51 ayat 15 sampai 18. Ketemu. Yang pertama, ciri mereka adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, mereka gemar berbuat kebaikan ketika di dunia. Yang ketiga, mereka sedikit tidur di waktu malam karena ibadahnya. Yang keempat, mereka banyak memohon ampun kepada Allah di akhir malam. Maka Rasulullah SAW berpesan, Ya Yohanes, ya, afsus salam, kata ta'am, ya, wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan kepada orang-orang yang lapar, ya, ayaslih rohim, menyambung tali persaudaraan, ya. Kemudian sholatlah di waktu malam ketika orang sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Bukankah kita menginginkan para malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Allah. Hatallahu wa yakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi sabil haqq akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali ke Ustaz Faris. Fatul Mashkur Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Dan ini sebuah tema yang menyadarkan kita bahwa Allah itu Al-Muqit, Allah itu pemberi jaminan untuk kita, perlindungan kepada kita, dan juga bisa diartikan Allah memberikan rezeki atau memberikan makan untuk kita semua. Dan tadi disebutkan oleh Uda, tidak hanya makan yang sifatnya jasmani, juga ruhani. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan di pagi ini kita bisa mentadabburi Asmaul Husna ini dengan lebih baik lagi dalam aplikasi kita sehari-hari. Dan ini sudah ada yang ingin bertanya, Ustaz, dari Bu Nadia dari Bandung. Silakan, Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Ude, mana yang Ya, harus didahulukan? Misalnya kebutuhannya datang bersamaan. Apakah membantu orang dekat kita, yang dekat rumah kita, atau saudara jauh? Dan yang kedua, ngurus anak dulu atau suami dulu? Ketika itu harus bersamaan gitu. Terima kasih Ude. Assalamualaikum baik. warahmatullahi Bismillah, wassalamualaikum ala Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang didahulukan, kerabat yang jauh atau tetangga yang dekat? Rasulullah SAW, beliau selalu membantu yang terdekat, yang terlihat. Yang terdekat, yang terlihat. Jadi, kalau misalnya pilihannya gini, ada yang harus kita bantu sementara dia tidak membutuhkannya, tapi ada orang yang lebih butuh bantuan dengan mengatakan bahwa saya sedang butuh bantuan, gitu ya. Artinya mana yang lebih butuh? Yang minta atau yang nggak minta? Yang minta. Yang minta. Maka yang minta didahulukan. Jauh dekat dia minta anu bla 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 gini transfer. Mohon maaf adanya cuma segini dan seterusnya. Itu bagian yang terdekat yang terlihat. Saya lebih memilih kalau misalnya ada kesempatan kita untuk membantu, sama-sama nggak minta, maka tetangga saya dahulukan. Kenapa? Tetangga itu saudara paling dekat. Kalau ada apa-apa itu mereka yang ngurus kita duluan. Tanpa harus mengurangi bagian bantuan kita kepada saudara yang jauh. Gitu ya. Itu satu. Tapi kalau ada kebutuhan yang kerabat jauh, maka kerabat jauh didahulukan karena yang minta pasti lebih butuh. Yang kedua, bagaimana ketika ada anak yang kemudian kebutuhannya ada pada suami juga bersamaan. Lihat bantuan yang dibutuhkan. Ketika anaknya mau jatuh karena butuh bantuan kita, sementara suami masih bisa ditunda, anak dulu. Gitu. Tapi kalau sama-sama sesuai kebutuhannya, karena tadi nggak spesifik gitu ya, kalau misalnya suami butuh apa gitu, maka kemudian kita masih bisa tunda untuk adik, bentar ya dek, papa manggil. Maka nggak apa-apa, silahkan suami dulu. Bahkan untuk suami itu eh, ketika kita sholat sunnah sekalipun, suami manggil, kita harus batalkan itu. Sholat sunnahnya dibatalkan. Sehingga bagian yang seringkali memang suami itu bahkan
dalam persoalan hajat ya, dalam persoalan hajat. Itu bahkan ketika ada di kendaraan, gitu. Kalau padanannya dulu zaman Rasulullah SAW itu ontak, gitu. Ketika suami menginginkan, layani. Separah itu ya, iya. Gitu. Karena suami itu marwahnya harus dijaga, izahnya harus dijaga. Maka tidak sedikit di antara kita yang kemudian ketika melihat perempuan sudah mulai membantah, sudah mulai keras kepala, sudah mulai mendominasi, sudah mulai mengambil alih izah atau kepemimpinan kepemimpinan sebuah keluarga, maka langkah yang paling tepat adalah melepaskannya. Jadi jangan pernah apa namanya kecewa sama pada laki-laki yang kemudian ketika melihat istrinya sudah mulai sulit untuk diajak kerja sama sebagai bawahan yang atasannya adalah suami, gitu ya. Sekecil apapun pendapatannya, sehina apapun pekerjaannya, selama dia masih mencari yang halal, selama dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka muliakan suami. Itu jalan surga kita. Wallahu a'lam. Mbak Dina, Ya, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kaitannya Al-Mukit dengan fenomena people pleaser Ude. Sekarang kan Fenomena apa? maksudnya people pleaser. Jadi Oh, people pleaser gitu. Jadi kita berbuat baik itu kan jangan lihat siapa, jangan lihat untuk apa, jangan lihat dengan apa gitu. Ibaratnya seperti itu. Tapi somehow ya. orang menilai diri kita gitu. Pengennya sih bomatin gitu, pengennya nggak mau mikirin gitu. Tapi biar nggak terkesan people pleaser. Gimana Ude? Mohon. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau memang itu adalah bagian kita untuk mencari keridhaan Allah, nggak usah peduli sama orang. Apapun kata orang, bodo amat. Dia dia nggak memberikan keberkahan kepada kita, yang memberikan keberkahan adalah Allah. Kerjakan saja kebaikan sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW itu fitnahnya macam-macam. Dibilang penyihir lah, apalah, segala macam, dan seterusnya. Sampai-sampai kemudian orang yang negatif mindset mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu kelewat sabar, susah buat diikutin. Itu kan negatif banget itu orang begitu. Sehingga kan kagum gitu, kagum dengan apa yang Rasulullah SAW miliki dan kita berusaha untuk niru gitu ya, berusaha untuk meneladani. Tetapi banyak orang yang kemudian melihat atau bahkan ya tadi gitu, jangan sampai kemudian orang menganggap kita menjadi eh, kayak gimana banget gitu dengan konsep yang kita lakukan. Padahal kita lakukan itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka nggak usah peduli sama omongan orang. Bodoh amat orang mau ngomong apa. Istilahnya apa? Wong keplok atau tombok gitu ya. Jadi om dia nggak andil kok sama hidup kita, bismillah aja gitu. Dan nggak usah peduli sama omongan orang. Luqman Al-Hakim itu pernah ada bawa anaknya pakai apa namanya? Pakai keledai. Kemudian dituntun bertiga gitu di jalan. Tetangganya bilang, Lukman, itu kan keledai kuat, naikin aja berdua. Maka dinaikin berdua, gitu. Ketemu sama tetangga yang lain. Astagfirullahaladzim, nggak kesian sama keledai ya. Paling nggak anaknya lah yang naik, bapaknya nuntun. Diikuti tuh. Begitu turun, eh, bapaknya, Lukman Hakim kasih tahu, eh, kamu berusaha ngajarin anak kurang ajar ya? Masa anaknya dituntun bapaknya yang suruh jalan. Bapaknya lah yang naik, anaknya nuntun. Oke, dek, yuk kita tukeran. Bapaknya yang naik, anaknya nuntun. Begitu lihat tetangga yang lain, astagfirullahaladzim. Ini ajaran apa ini kayak begini nih? Anaknya yang bawa, bapaknya anak-anak naik. Paling nggak temenin anaknya lah jalan. Dibilang sama Lukman Al-Hakim, dengerin orang nggak ada yang bener omongannya. Satu lagi ada orang, tulisan tuh. Ada tulisan, dia jual ikan segar. Diledekin sama orang. Lah, orang di sini rata-rata orang jual ikan segar semua.
Ya kan emang dijual barang. Ngapain itu dijual ikan segar? Terus akhirnya dia ngikutin tuh. Kata jualnya dihilangin. Ikan segar. Ya kan besoknya diledekin lagi. Ya orang di sini ikan segar semua. Nggak ada yang nggak segar. Kan orang juga tahu ini ikan segar. Segarnya dihilangin ikan doang. Ledekin lagi. Nah kan emang ikan ini. Bukan daging. Orang juga tahu. Ngeliat juga ikan. Ngapain tulisin ikan? Akhirnya dia copot. Nggak ada yang beli. Dengerin omongan orang mah. Biarin aja. Nggak usah peduli. Belajar budak aja. Gitu ya, Mbak Din? Ya, memang merepotkan ya kalau Ya, jadi ya, people ya. pleaser gitu ya, yang ingin menyenangkan hanya orang lain gitu. Tapi tadi parameter dari UD kan bilang memang hanya ridho Allah ya yang menjadi sebuah target yang harus kita ingin dapatkan. Baik, silakan ada yang lain yang mungkin ada satu dua pertanyaan ya sebelum ditutup. Hari ini ada kajian, UD? Besok. Insyaallah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan ini bagian dari apa yang ingin kita pahami untuk meningkatkan keimanan kita dengan memahami Asmaul Husna dan Al-Muqit ini sungguhnya ketika kita aplikasikan dalam sehari-hari menjadi pelajaran ya Ustaz ya. Karena Dek, mau pelajarannya, nanya, oh Bu Mangga, Reni mangga. silakan. Monggo, Mbak. tapi agak di luar ini ya, udah apa di luar konteks ilmu kita dia, Monggo. boleh ya? Gini loh, Monggo. Dek, saya ingin tahu di keluarga saya itu kan ada orang tua kan sudah meninggal. Lalu kan ada peninggalan, udah nggih, ada peninggalan maksudnya bukan warisan di ada rumah, lalu juga ada apa niku jenenge perabotannya segala gitu. Ya. Tapi itu sudah lama sekali gitu loh. Sudah maksudnya ya pirang tahun dari 97 ke sekarang. Lalu Ya. sebagian dari saudara-saudara mengatakan, wes dijual aja ini. Tapi ada yang satu yang kekeh tidak boleh karena itu milik orang tua, itu peninggalan. Nah sekarang kalau misalkan itu, kalau logika kami kan mengatakan bahwa kalau tidak dijual atau itu, siapa sih ngurusi rumah itu? Makin terpuruk rumah itu kan kasihan. Dan barang-barangnya ketika mau dikasih ke orang juga, loh jangan, itu kan punya mama, ojo gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini, Udik? Mohon Baik. pencerahan. Baik. Matur suwun. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Usahakan cari orang yang paham tentang harga barang. Divaluasi. Ini kalau barang antik ini harganya sekian. Maka tawarkan gitu. Kalau misalnya ada yang mau menjaga ya silakan dibeli, kita mau bagi. Karena itu warisan. Itu termasuk warisan. Gitu. Harta peninggalan orang tua itu warisan. Seindah apapun barangnya, semewah apapun barangnya, sesederhana apapun barangnya. Misalnya orang dulu itu masak pakai soplukan gitu ya, pakai apa namanya? Soplukan ini kalau saya ngerti, Iya. eh, Anglo ta? anglo gitu ya. Itu kan ojo iku teh wong tua nu ngene. Loh, tapi Karena memang unik kan. iya kan itu unik apa itu kalau di mata kolektor, mahal itu. Dan kalau kita misalnya hitung kayak saya di rumah itu masih ada kursi kursi zaman Belanda yang kemudian eh, saya bilang ini punya keluarga kalau mau pakai silahkan gitu ya kalau mau pakai silahkan tapi please jangan dijual gitu ya. Kalau dijual kasih tahu sama kami. Jadi orang itu nyewa nyewa rumah kami. Silakan tinggali, silakan pakai ruang tamunya, tapi jangan diganti. Kalau mau diganti, kasih tahu kami keluarganya. Maka saya bilang sama keluarga, kalau Mbak nggak mau, biar saya yang rawat, gitu. Karena menghargai itu, gitu. Mau dihargain berapa? Oke, tak bayar. Gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak mengganggu, mereka masih mau pakai sebagai ruang tamu yang kursinya antik begitu, ya monggo, silakan.
gitu. Tapi please jangan dijual. Dan itu kita ngomong wanti-wanti ke keluarganya gitu. Sampai kepada tetangga-tetangga itu sampai kita kasih tahu gitu. Di Jember sana. Gitu. Dan itu betul-betul kita hargai karena itu kepengennya nggak sampai kejual gitu. Karena yang lain udah ada yang nggak selamat karena udah dikasih orang apa segala macam dijual, dilego padahal barang-barang bagus-bagus semua itu. Nah, kalau yang begitu divaluasi aja Mbak, divaluasi harganya berapa. Kalau ada yang ngotot, oh jangan ya wis bayaran gini, aku perlu duit. Karena nggak kan ada yang ngerawat, gitu. Nggak ada yang ngerawat. Jadi itu termasuk warisan yang kemudian memang seperti yang saya sering bilang warisan itu madu koro, manisnya kayak madu nih yang tadi berkoro gitu. Kurang lebih begitu Mbak. Wallahu a'lam. So, Assalamualaikum Ude, boleh nanya nggak Ude? Waalaikumsalam Uni Onak Tapi mangga, agak, ya, silakan. tapi agak ini ya Ude nggak sesuai tema ya. Ya, Ude silakan. itu kan biasanya kan nyumbang ke Palestina itu kan lewat Bang Onim. Cuma kan Bang Onimnya kan lagi di Indonesia. Ya. Itu bantuan udah bisa masuk, apa boleh Bu? Udah kalau udah tahu nggak nomor rekening yang bisa nyampe ke orang situ langsung udah gitu. Yang Golden Future aja, yang Mbak Ajeng, yang Mbak Kristina Hidayat. Nanti aku forward deh ke Uni deh. Oh ya udah, Ya. jazakillah khair Ude. Wakadari, barakallah. Jazakillah perempuan kali ah. Jazakallah khair. Jazakallah. Jazakallah Ude. Jazakillah khair, barakallah. Makasih deh, yuk. Dengan senang hati, barakallah. Salam buat Uni Irma. Iya, udah. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk semuanya mendapat kebaikan. Ya, Amin Allahumma amin. Tidak hanya Ude yang panen pahala tentunya dengan ilmunya, tapi juga kita panen juga pahala karena kita bisa menyimak ilmu ini, kemudian Insyaallah. juga menyebarkan untuk orang lain ya. Amin Allahumma amin. Dan silakan share kajian-kajian ini untuk jamaah yang lain dan juga ada di Lahtub maupun YouTube ya, untuk bisa mungkin yang belum hadir atau terlambat atau mungkin juga ingin murojaah, silakan untuk kembali menelaah apa yang sudah disampaikan oleh Ude, karena ini rangkaiannya insya Allah akan serial, jadi dari awal sampai akhir mudah-mudahan kita sampai ya Allah ada umur, Allah memberi kita umur untuk bisa menyelesaikan Asmaul Husna ini, amin Allahumma amin. Dan Al-Muqit adalah sebuah pemahaman bahwa Allah adalah Maha Pemberi perlindungan, pengawasan, penjagaan, dan juga pemberian rizki, dan tanpa kita minta sama sekali ya, Allah memberikan semua yang kita butuhkan, dan mudah-mudahan ini bagian dari untuk meningkatkan keimanan kita. Allahumma amin. Baik, jamankan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ
الخلاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون